Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rajab ini, di mana bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia. Jadi sudah hari terakhir di malam sepertinya kalau menurut kalender itu sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Artinya kurang 1 bulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan juga memiliki istimewa tersendiri, kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang tema sudah diinformasikan terkait bacaan surat Al-Fatihah. Namun sebelum itu sedikit pengantar terkait bacaan Al-Qur'anul Karim. Yang jelas bacaan Al-Qur'anul Karim secara tajwid, cara bacanya secara praktek itu sumbernya langsung dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat bacaan Al-Quran itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya hanya mengikuti wahyu. Jadi cara bacanya, kenapa ini dibaca panjang, pendek, tebal, tipis, samar, jelas atau misalnya tafkhim, tarqiq dan sebagainya, itu semua secara praktek sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri pun itu juga hanya mengikuti contoh, dan Allah perintahkan hanya mengikuti contoh saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah, ketika Rasulullah SAW saat diwahyukan Al-Quran pada beliau, kemudian beliau terburu-buru menggelapkan lisannya, khawatir tidak mampu menguasainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka litahjala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Janganlah kau gerak-gerakkan lisanmu karena terburu-buru terhadap Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu dan membacakannya. Maka ketika kami bacakan, maka ikutilah bacaan tersebut. Di sini ditekannya kalimat fa'idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami bacakan Al-Quran itu, maka ikutilah bacaan tersebut. Maka dari ayat ini para ulama beristimbat bahwasannya bacaan Al-Quran itu adalah sunnah muttaba'ah. Apa makna sunnah fikih? Sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa itu artinya ajaran atau syariat, bermakna syariat atau ajaran. Muttaba'ah yang hanya mengikuti contoh. Jadi bukan ranah ijtihadiyah. Lawan dari tauqifiyah atau muttaba'ah itu adalah ijtihadiyah. Jadi tidak ada ranah ijtihad dalam bacaan Al-Quran. Jadi semua hanya mengikuti contoh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar Al-Quran itu harus berguru, harus bertalaqi langsung dengan guru yang bersambung pada Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam.
Termasuk dalam konteks tadi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kau gerak-gerakkan lisanmu karena terburu-buru terhadapnya. Ini juga mengandung suatu pelajaran bagi kita bahwasanya namanya belajar Al-Quran itu butuh proses, ya. Butuh proses, tidak buru-buru, ya. Jadi kebanyakan ini orang paham, misalnya banyak sudah paham tentang pentingnya membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Tapi kebanyakan umumnya usia-usia muda, usia produktif itu tidak bersabar menempuh prosesnya, ya. Jadi saya pengalaman mengajar Al-Quran sudah hampir mungkin lebih dari 20 tahun, ya. Dari tahun 2001, ya, sejak di Surabaya dulu. Itu ya umumnya, ya mohon maaf, ini usia-usia yang saya hadapi ini, ya, mudah-mudahan ini hoax, ya. Itu tidak konsisten, ya. Yang konsisten itu yang sudah lanjut usia, udah 60 tahun, 70 tahun, itu pun dengan sifat pesimis, saya sudah tua, ya. Giliran pas muda, alasannya masih muda, mumpung masih muda, akhirnya sibuk urusan duniawi. Giliran urusan duniawi katanya mumpung masih muda, pas diajak ngaji katanya sudah tua. Pas usia muda sibuk kerjaan, pas diajak ngaji katanya sibuk kerjaan, pas udah tua diajak ngaji katanya saya sudah tua. Terus kapan? Begitu aja. Ya, pas lagi aktif-aktifnya ini usia-usia produktif, ya. Misalnya sejak 25 sampai 50 lah, ya, itu sering disebut usia-usia produktif, masa-masa aktif bekerja. Ini kebanyakan orang seolah menjadi orang paling sibuk sedunia, gitu. Merasa orang paling sibuk, padahal ya begitu-begitu saja urusannya, ya. Padahal kalau kita merenung, ya, bahwasanya waktu kita habis untuk urusan duniawi itu bukanlah sesuatu yang membanggakan, ya. Jangan merasa orang yang wah giat bekerja gitu, ya, merasa bangga. Itu malah sisi negatif. Artinya apa? Berarti kita ini tipe pekerja yang tidak efektif, ya. Udah waktu habis, tapi ya itu begitu-begitu saja juga, ya. Nah, itu tipe pekerja yang tidak efektif dan efisien, ya. Jadi sekali lagi, tentu yang efektif dan efisien itu dengan waktu yang sama, ibadah tidak ada yang terbengkalai, ngaji tetap sempat, kerjaan beres, dan hasil maksimal, itu efektif. Kalau dalam istilah syar'inya disebut barokah, ya. Barokah itu kan adalah ziyadatul khair atau kasratul khair, banyaknya kebaikan, ya. Jadi sekali lagi tentu butuh proses, ya. Jadi perlu proses, kesabaran, konsistensi. Dan namanya Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan di surat Shad, ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, yang mubarakun, yang diberkahi. Maka tidaklah interaksi dengan Al-Quran itu melainkan menghasilkan keberkahan-keberkahan, ya. Jadi jangan menganggap waktu kita buat Quran itu adalah mengurangi waktu kita. Tidak, itu memberkahi waktu kita, ya. Jangan merasa kita ketika mengkhususkan waktu untuk ngaji, tahsin, talaqi Al-Quran, itu seolah waktu kita berkurang, kerjaan kita jadi terbengkalai. Tidak, justru terbengkalai itu kalau kita tidak ada waktu buat Quran. Buktikan saja, ya. Buktikan saja, ya. Justru ketika kita berikan waktu buat Quran, maka sebagaimana karakter dalam Al-Quran yang Allah jadikan padanya, itu adalah tidaklah menghasilkan melainkan keberkahan dalam hidup, ya. Jadi tentu ngaji, belajar Quran itu bukan kalau sempat, tetapi memang harus menyempatkan. Sekali lagi, memang usia-usia produktif, ya, itu biasanya merasa tidak punya waktu, padahal waktu kita sama sehari 24 jam. Yang banyak orang sibuk, semua orang juga sibuk, dan Allah itu tahu. Dikira Allah subuh, kata
Kata Allah, wa inna laka fin nahari sabhan tawila. Dan sungguh engkau di waktu siang itu memiliki kesibukan yang banyak. Allah tahu, jadi gak usah sok sibuk gitu ya. Gak usah merasa paling sibuk sedunia. Justru itu menunjukkan kita bekerja yang tidak efektif dan efisien. Ya. Sekali lagi dia butuh proses ya, bertalaqi, belajar dengan guru ya. Dan sisi lain keberkahan belajar Al-Quran itu menghasilkan apa? Kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini fakta ya yang saya lihat selama ini ya. Ketika orang itu biasanya ini, dan ini bisa dibuktikan real di Indonesia bahkan sedunia ya. Kalau orang itu mau ngaji, belajar Al-Quran, membetulkan bacaannya, biasanya dia akan mudah ikut ngaji di apa materi-materi yang lain. Biasanya lebih gampang. Itu Quran itu membuka pintu kebaikan yang lain. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Orang yang ngaji bareng begini, ya, buktikan saja. Diajak taksin siapa yang ikut? Belum tentu semua. Ya. Orang yang misalnya sering ngaji pengajian umum misalnya, coba aja langsung diajak untuk ngaji yang sifatnya praktek, yaitu membetulkan bacaan Quran. Berapa persen? 10% itu udah banyak sekali. Ya. Sekali lagi, jangan anggap sepele ngaji tahsin. Ya. Itu membuka pintu kebaikan yang lain, itu fakta. Ya. Kalau orang mau ngaji tahsin, ngaji memperbaiki bacaan Qurannya, apalagi sampai menghafal, itu biasanya dia jauh lebih mudah untuk ngaji yang lainnya. Tetapi kalau seseorang yang mungkin rajin di pengajian umum, ya, belum tentu mau ya, diajak ngaji praktek yang sifatnya praktek. Ya. Jadi sekali lagi silakan dilihat realita faktanya, apakah ucapan saya ini hoax atau benar atau fakta. Atau paling nggak lihat ke diri kita sendiri dulu. Ya. Apakah ucapan saya ini hoax atau tidak? Kalau mau hoax, laporkan saya ke polisi. Jadi atas tuduhan membuat kebohongan publik atau menyebabkan hoax. Kalau hoax silakan dilaporkan saja ke polisi. Terus kemudian juga kalau pengalaman saya selama ini mengajar Quran, biasanya orang itu kalau sudah belajar Al-Quran itu cenderung dia akan ke guru ngajinya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ya dijelaskan ketika beliau menjelaskan firman Allah surat Ali Imran, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, sebagaimana engkau mengajarkan Al-Qur'an dan sebagaimana engkau belajar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang bagi ayyakuna mu'allimul Qur'an faqihan. Maka hendaklah seorang mu'allimul Qur'an tidak hanya bagus baca Al-Qur'annya saja, tapi dia harus faqih. Dia harus paham fikih. Karena disitulah orang akan menjadikan dirinya sebagai rujukan dalam bertanya. Biasanya begitu. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bahwasanya ini butuh proses, ya, dan butuh waktu tersendiri. Ya. Jadi kadang orang alasannya mengejar karir demi masa depan. Ujung-ujungnya ya, terus terang selama ini orang ketika sudah mungkin secara duniawi dia dapatkan obsesi dia dan sebagainya, di saat itu masa tuanya dia masih bingung dengan yang namanya masa depan. Galau, agama nggak paham, ngaji nggak bisa, mau belajar katanya sudah tua begitu, katanya sudah lemah dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya namanya masa depan itu tetaplah akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu ini adalah menjadi perhatian kita, harus ini sifatnya sebagai motivasi lah, karena kalau membetulkan bacaan itu kan sifatnya praktek itu tidak bisa dengan forum besar ya, dia harus pada
talaki langsung ya, satu persatu. Tapi setidaknya ini bisa menjadi stimulus ya, kita pendorong kita untuk belajar. Dan secara hukum ya, membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar itu secara praktek itu hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain ya. Menguasai teorinya hukumnya fardu kifayah. Tapi mempraktekannya hukumnya fardu ain. Sehingga wajib bagi setiap muslim itu untuk bisa membaca Al-Quran Karim dengan baik dan benar. Itu secara umum ya. Dan ini juga bagian dari salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran itu mulai mengimaninya, kemudian juga membacanya dengan baik dan benar, mentadaburinya, mengamalkannya, juga mendakwahkannya, termasuk menghafalkannya. Kalau menghafal secara keseluruhan hukumnya fardu kifayah. Kalau menghafal sebagian hukumnya fardu ain, minimal surat Al-Fatihah. Ya. Jadi seminim-minimnya seorang muslim itu wajib hafal surat Al-Fatihah. Temanya surat Al-Fatihah. Kenapa? Ya, karena itu menjadi rukun dalam sholat. Karena sholat fardu ain, ya, di mana salah satu rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Itu maka ya fardu ain seminim-minimnya itu orang yang, untuk ukuran orang yang nggak pernah sekolah sama sekali lah ya, itu minimal hafal Al-Fatihah. Kalau setidaknya pernah sekolah TK aja surat pendek mah hafal ya. Atau SD, SMP, SMA, S1 dan seterusnya. Ini standar minimal itu berlaku buat mereka yang nggak pernah sekolah sama sekali. Karena kalau di TPA saja atau TK aja kan surat pendek juga diajari. Dan masa iya surat pendek aja nggak hafal gitu ya. Mau TK aja udah diajari. Makanya seminim-minimnya, tapi standar minimal ini adalah untuk yang tidak pernah sekolah sama sekali, yaitu menghafal surat Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ini bagian dari kewajibannya ya, membacanya dengan baik dan benar dan menghafal minimal Al-Fatihah. Ya. Gitu. Jangan kemudian beralibi ya. Ini kadang seolah ucapannya benar, tapi sebetulnya itu alibi untuk menutupi kekurangannya. Seolah membela Al-Quran padahal dia memilah-milah hukum di Al-Quran semaunya. Yaitu dengan ucapan begini, kan Quran itu yang penting diamalkan. Gitu ya. Apakah salah ucapannya? Tidak, sama sekali tidak. Benar, 100% benar. Ya. Ucapan bahwasanya Al-Quran itu wajib diamalkan, kita wajib mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu perkataan yang 100% benar. Tidak ada yang salah. Tetapi yang salah itu ketika orang menafsiri atau mentakwilkan ucapan itu semaunya sendiri. Enggak penting. Ya. Yang penting itu kan mengamalkannya. Buat apa bacaan bagus kalau nggak mengamalkan? Kan gitu. Padahal kalau kita terima 100% nih ucapan bahwasanya membaca Al-Quranul Karim itu, mengamalkan Al-Quranul Karim itu wajib. Tentu ya, semua ketentuan perintah Allah dalam Al-Quran tentu harus kita amalkan. Mulai dari misalnya tentang keimanan, tentang menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, puasa, birrul walidain dan sebagainya. Semua hukum di Al-Quran ya, kita amalkan. Termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Ayat Al-Quran bukan itu? Ayat Al-Quran wajib diamalkan ya?
Ya wajib ya. Jadi, nah kenapa kemudian kita mengatakan Quran itu wajib diamalkan sementara bacaan Quran kita berantakan? Itu namanya memilih hukum semau kita. Ya. Alasannya yang penting mengamalkan Quran dan Sunnah, tapi bacaan Quran berantakan. Itu namanya kita memilih hukum aturan dalam Al-Quran itu sesuai hawa nafsu kita. Ya. Jadi jelas itu juga perintah Allah. Ya. Bahwasanya membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik dan benar itu juga perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Karena Rasulullah SAW itu mengajarkan bacaan Al-Quran itu ya seperti itu pada para sahabat. Ya. Maka ketika kita mengatakan kita harus mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya semua bentuk ajarannya, maka tentu diantaranya juga contoh dari beliau dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya. Jadi jangan mengatakan mengikuti sunnah tapi bacaan Quran kita bid'ah. Itu pengarang sendiri bacaannya. Itu nggak talaki, nggak berguru. Gitu. Jadi bacaan Quran kita menyelisih bacaan Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas sedikit tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Kita praktek bareng-bareng. Ini sebagai pengantar pokok ya. Karena untuk detail secara praktek tentu perlu materi tersendiri. Tapi paling enggak ini sebagai itu jelas ya, yang salah satu kewajiban kita dalam mengamalkan Al-Quranul Karim adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Jadi jangan kemudian dipilah-pilah lagi ya. Memang semua tetap wajib dikerjakan. Dan kewajiban-kewajiban dalam syariat itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Sama seperti seorang perempuan mengatakan lebih baik mana? Berjilbab tapi akhlaknya nggak bagus, atau nggak berjilbab tapi akhlaknya juga nggak bagus. Karena memang yang berjilbab itu belum tentu akhlaknya bagus, tapi yang nggak berjilbab sudah jelas tidak bagus. Karena dia kan mengamalkan perintah Allah berjilbab kan. Kalau yang berjilbab setidaknya dia sudah mengamalkan menutup auratnya, meskipun tetap ada kewajiban lain yang mungkin belum diamalkan. Ya. Jadi sekali lagi bukan untuk dibanding-bandingkan ya. Jadi untuk diamalkan semua, tapi tetap semua butuh proses. Itu jelas. Itu ada sesuatu yang niscaya. Ada proses, tidak ujuk-ujuk. Ya. Kebanyakan ya usia-usia produktif ini adalah gagalnya di proses. Ya. Sekali lagi saya sudah mengajar sejak 2001 ya. Itu. Sekarang 2022 ya, 21 tahun. Itu rata-rata ya usia produktif itu gagalnya di proses. Ya. Terus sampai kemudian giliran tua, katanya waktu sudah ada, luang, terus katanya sudah tua. Muter aja begitu. Gitu aja. Walaupun kalaupun mau belajar sebetulnya tetap bisa, karena saya banyak juga mengajar orang-orang sepuh ya. Usia 80, 90 tahun itu biasa ya. Jadi dan alhamdulillah bagus. Dan sampai menghafal. Ada sampai hafal 1 juz, sampai 5 juz ada. Lalu terus usia 40, 30 katanya kalau pas diajak ngaji bilangnya saya sudah tua. Bilangnya mengatakan apakah seumur saya ini masih bisa? Umurnya berapa? 40, 30. Loh kok katakan seumur saya apa sudah masih bisa? Giliran kerjaan aja mumpung masih muda. Orangnya sama, itu juga ngomongnya beda. Ya. Pas urusan kerjaan, Pak mumpung masih muda. Giliran diajak ngaji aja bilang mumpung masih muda. Bilangnya malah kayak diskusi saya udah berat. Begitu. Karena ya sekali lagi tentu ini butuh kesabaran. Proses yang ditempuh ya, dan harus menyisihkan waktu secara tersendiri ya.
Ya biasa Yasin mau ketemu Ramadan dan Ramadan berikutnya bacaan masih belepotan mulu. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Qamar ya. Bahkan ayat ini diulang 4 kali dengan redaksi yang sama persis. Yaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk pelajaran. Maka siapakah yang mengambil pelajaran? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Quran itu mudah. Kalau dalam tafsir disebutkan tafsir Muyassar ya. Ini dijelaskan makna walaqad yassarna al-Qur'ana ini adalah sahalna lafdzal Qur'an litilawah wal hifdz wa ma'anihi lil fahm wat tadabbur. Kami mudahkan lafaz Al-Qur'an untuk dibaca dan dihafal. Jadi Allah mudahkan tabiat lafaz Quran itu sehingga membacanya sebagaimana Allah menurunkan itu mudah. Menghafalnya juga mudah. Dan Allah mudahkan maknanya sehingga memahami dan mentadaburinya pun juga mudah. Atau dalam tafsir Ibnu Katsir di antara beliau mengutip juga perkataan sahabat ya. Makna walaqad yassarna al-Qur'an ay sahalna 'alal alsun. Quran itu kami mudahkan untuk semua lisan. Kompatibel untuk semua lisan. Jadi nggak ada tuh istilah apa alasan apa bawaan dari sononya di lahir sudah susah mah ini. Sepanjang mulut kita normal ya. Sepanjang kita mulut kita normal. Kecuali ya qadarullah misalnya ada orang yang ada kekurangan secara fisik misalnya. Ya. Tapi sepanjang normal ya itu semua bisa. Jadi jangan alasan aduh mah ini udah bawaan lokat mah nggak ada ya. Makanya disitulah dalam Al-Quran ada yang namanya ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf was sifat agar kita membacanya itu dengan lokat masing-masing. Kalau alasannya lokat atau bawaan lokat daerah itu gampang sekali dibantah, ya, gampang sekali dipatahkan. Saya kasih contoh, ya. Misalnya ada orang Arab, dia lahir di Arab, ya, bapak ibunya asli Arab misalnya, lahir di Mekah. Kemudian anak ini dari bayi diadopsi dan dibesarkan di Cilengsi misalnya, orang Cilengsi orang Sunda misalnya. Kira-kira dia gedenya logatnya Sunda atau Arab? Sunda. Kebalikannya juga sama. Sehingga kenapa di Inggris itu anak kecil sudah pintar bahasa Inggris semua? Ya memang itu kan bawaan bahasa orang tua. Ya. Artinya apa? Bukan karena masalah mulutnya. Ya. Itu lebih ke tabiat bahasanya yang memang mungkin tidak ada padanannya. Itu saja. Ya, sebab kalau ada orang Indonesia ini ada juga yang dari bayi diadopsi oleh orang Inggris. Dia dari bayi juga logatnya Inggris. Fasih ya. Atau saya tes ini ya. Kalau lihat saya ngomong ini Bapak ya. Itu bisa tes ya. Kira-kira saya ini kalau lagi ngomong begini, kelihatan saya ini orang Inggris apa orang Sunda? Kelihatannya kayak gitu apa Sunda? Jawa. Jadi dari data semua salah juga ya. Saya orang NTB, saya orang Bima. Tetapi saya lahir di Jawa Timur. Ya, saya ada di Jombang, di Jawa Timur. Kenapa nggak tampak logat Bima saya? Orang tua saya asli Bima. Ya. Itulah. Jadi logat itu nggak bisa jadi alasan. Ya. Itu hanya tabiat bahasa yang memang disitulah kemudian kita perlu penyesuaian dengan belajar makhraj, belajar sifat. Sehingga kalau baca Quran, ya logatnya sama.
logat Arab yang fasih gitu. Ya. Jadi apa? Maka itu bisa dijadikan alasan ya. Apalagi alasan, misalnya alasan yang lain tadi disebutkan dalam kembali ke firman Allah tadi surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'an, kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Itu tadi salah satu makna adalah kompatibel untuk semua lisan. Ya. Juga tentu kemudahan itu dengan satu syarat dari Allah Subhanahu wa taala.